Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Haji Dede Ishak Munawar selaku dosen mata kuliah agama yang saya hormati, kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Desya Dilapipah dengan NIM KHGC 20043 dan teman saya bernama Hairani Rahayu dengan NIM KHGC 20061. Kami dari kelas 1B, program studi S1 Keperawatan Stikes Kartawusada Garut. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Hijab sebagai Mahkota Wanita Penghuni Surga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi. Pertama-tama, saya akan memaparkan konsep hijab sebagai mahkota wanita penghuni surga. Konsep yang pertama yaitu hijab. Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup. Hijab dimaknai dengan asir atau penutup, yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga al-bawab, pintu, disebut sebagai hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Teman-teman, sebelum kita berhijab, kita harus tahu apa sih itu aurat. Aurat atau dalam bahasa Arab aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian, terutama wanita. Menampakkan aurat bagi umat Islam dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Dalam Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan muka. Konsep yang kedua yaitu wanita. Nah, teman-teman, wanita itu adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin perempuan. Wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga dari ujung kepala hingga ujung kaki. Konsep yang ketiga yaitu surga. Apa itu surga? Surga adalah suatu tempat di alam akhirat atau kehidupan setelah mati untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir, sungai-sungai, di dalamnya buah tak henti-henti, sedang namanya. Demikian pula, itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir ialah neraka. Hijab sebagai mahkota wanita di surga. Hijab merupakan satu hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, seorang perempuan muslim diwajibkan untuk mengenakan hijab atau pakaian yang menutupi semua auratnya. Karena hijab itu sebagai mahkota wanita, persoalan hijab bukan hanya persoalan adat ataupun mode fashion. Hijab adalah busana universal yang harus dikenakan oleh wanita muslim yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya selalu menutupi auratnya. Nanti di akhirat atau di kehidupan setelah mati akan mendapatkan tempat keabadian berupa surga yang terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Aurat perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Aurat laki-laki hanya dari pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga perempuan diharuskan menggunakan perintah mengenakan hijab ini berlaku bagi semua muslim yang ada di setiap penjuru bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada wanita berupa surga bagi mereka yang selalu menaati perintahnya. Teman-teman, saya akan menjelaskan syarat-syarat berhijab. Yang pertama yaitu menutup seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi. Jadi, wanita itu wajib menutupi seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah karena wanita zaman sekarang banyak yang menggunakan jilbab tetapi bagian-bagian yang terlarang terlihat. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai perhiasan. Jilbab dikenakan agar aurat dan perhiasan mereka tidak nampak, maka tidak dapat ketika menjadikan jilbab itu sebagai perhiasan karena tujuan awal untuk menutupi perhiasan menjadi hilang.
Yang ketiga, yaitu kainnya tebal, tidak boleh tipis. Jadi kainnya tidak boleh tipis agar tidak menerawang sehingga badannya tidak terlihat karena banyak wanita zaman yang sekarang yang berpakaian tapi seakan bertelanjang. Teman-teman, selain kainnya yang tebal dan juga tidak tipis, maka pakaiannya tersebut harus kainnya lebar, tidak ketat. Maksudnya, agar kainnya tidak menampakkan lekuk tubuh wanita muslimah. Yang kelima, tidak diberi pewangi atau parfum, karena aroma parfum dapat mengundang syahwat laki-laki dan mudah tercium saat terbawa angin. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian lelaki. Maksudnya, model pakaiannya tidak seperti pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Karena wanita kafir selalu menampakkan lekuk tubuhnya dan transparan, berlenggak-lenggok, dan tidak peduli jika menggunakan pakaian pria. Yang kedelapan, bukan merupakan pakaian yang menarik. Menarik perhatian orang-orang, warnanya juga tidak boleh mencolok, mahal, dan mewah yang akan dapat mengundang syahwat laki-laki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat hijab. Yang pertama itu adalah menjaga kaum wanita dari tindakan asusila. Nah, maksudnya wanita yang menggunakan hijab tidak akan diganggu oleh laki-laki, karena laki-laki cenderung segan untuk menggoda perempuan yang menggunakan hijab, sehingga terhindar dari pelecehan seksual, dan wanita berhijab derajatnya lebih tinggi dan lebih dihormati. Lalu, jilbab juga berguna untuk kesehatan tubuh wanita. Jilbab dapat melindungi kulit wanita dari radiasi sinar matahari yang memicu terjadinya kanker kulit, menjaga kesehatan rambut, terhindar dari debu, polusi, dan berbagai radikal bebas. Dan yang ketiga itu yaitu jilbab untuk mempercantik diri. Jadi, wanita yang selalu memakai jilbab, kulitnya akan terlihat lebih putih dibanding dengan tidak mengenakan jilbab. Wajah wanita akan lebih bercahaya dan lebih cantik dengan menggunakan jilbab. Yang selanjutnya, hukuman bagi wanita yang tidak berjilbab. Yang pertama adalah penghuni yang kekal di neraka. Seorang wanita yang tidak berhijab secara tidak langsung berarti juga sudah mendustakan ayat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala serta mudah bersikap sombong pada diri sendiri dan pada perintah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang kedua, tidak akan mencium bau surga. Jadi, wanita yang tidak berjilbab dia akan mempunyai punuk unta dan juga akan dicambuk dengan bentuk cambuk ekor sapi dan tidak dapat mencium bau surga meskipun letaknya sangat dekat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.